Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Priscilla Kalisa Maricia Aniwali dengan NIM 1326120240050. Saya biasanya disapa Prilly atau Ili. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan dalam komunikasi. Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide atau pesan dari satu pihak kepada pihak yang lain dengan tujuan mencapai pemahaman bersama. Proses ini melibatkan pengirim pesan, penerima pesan, saluran komunikasi, serta adanya umpan balik yang menunjukkan keberhasilan komunikasi. Hambatan-hambatan komunikasi yaitu hambatan fisik, psikologi, bahasa, budaya, teknis, dan emosional. Yang pertama adalah hambatan fisik. Hambatan fisik seringkali berupa gangguan lingkungan seperti suara bising, pencahayaan yang buruk, atau jarak yang terlalu jauh. Kondisi lingkungan yang tidak kondusif dapat mengganggu penerima pesan secara jelas. Contohnya, suara bising di sekitar membuat pembicaraan menjadi sulit terdengar dengan jelas, atau sinyal teleponnya lemah mengganggu panggilan. Yang kedua adalah faktor psikologis, seperti emosi, prasangka, ketakutan, atau kecemasan dapat mempengaruhi persepsi seseorang dalam menerima pesan. Contohnya, seseorang yang sedang emosi mungkin sulit mendengarkan pesan secara objektif. Yang ketiga adalah hambatan bahasa. Hambatan bahasa dalam komunikasi adalah masalah atau kendala yang terjadi ketika orang-orang dengan perbedaan bahasa atau pemahaman bahasa berkomunikasi. Hambatan ini muncul karena perbedaan bahasa, dialek, kosakata, hingga gaya komunikasi yang semuanya dapat mengakibatkan pesan tidak tersampaikan dengan baik atau salah dimengerti. Contohnya, ketika dua orang berbicara dalam bahasa yang berbeda, mereka mungkin sulit memahami satu sama lain. Misalnya, seorang wisata dari Indonesia yang berkunjung ke Jepang mungkin kesulitan berkomunikasi dengan penduduk setempat jika tidak mengerti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Yang keempat adalah hambatan budaya. Hambatan budaya dalam komunikasi terjadi ketika perbedaan nilai, kebiasaan, norma atau tradisi budaya memengaruhi cara individu berkomunikasi dan menafsirkan pesan. Perbedaan budaya dapat menimbulkan kesalahpahaman, ketidaknyamanan, atau bahkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Contohnya, perbedaan gaya komunikasi. Gaya komunikasi bisa sangat bervariasi antara budaya yang satu dengan yang lain. Misalnya, budaya Mediterania seperti Italia atau Spanyol yang cenderung ekspresif, menggunakan banyak gerakan dan kontak mata. Sebaliknya, dalam budaya Jepang, gaya komunikasi biasanya lebih tenang dan kontak mata yang sangat intens bisa dianggap kurang sopan atau agresif. Contoh lainnya, pemahaman waktu yang berbeda. Konsep waktu dapat berbeda antara budaya satu dan yang lain. Misalnya di budaya barat, tepat waktu sangat penting dan keterlambatan dianggap tidak profesional. Namun di beberapa budaya seperti budaya Amerika Latin atau Indonesia, jam karet atau keterlambatan kecil bisa lebih dapat diterima. Ini bisa menimbulkan kesalahpahaman atau penilaian negatif antar budaya, terutama dalam situasi bisnis. Yang kelima, hambatan teknis. Masalah perangkat lunak, koneksi internet, atau gangguan lainnya dapat menghambat komunikasi terutama dalam rapat virtual. Contohnya, saat rapat virtual, jaringan internet yang lemah bisa membuat suara dan gambar terputus-putus sehingga pesan sulit dipahami. Dan yang terakhir, hambatan emosional. Perasaan seperti kemarahan, ketakutan, atau kecemasan dapat memengaruhi cara orang berkomunikasi dan memahami pesan. Misalnya, seorang yang marah mungkin tidak mampu mendengarkan dengan baik. Contoh lainnya, orang yang marah mungkin cenderung mengatakan hal-hal yang menyakitkan, membuat pesan yang sebenarnya ingin disampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Kesimpulannya, hambatan-hambatan komunikasi adalah faktor-faktor yang menghalangi penyampaian pesan secara efektif antara pengirim dan penerima. Hambatan ini dapat berupa gangguan fisik, perbedaan bahasa, kondisi psikologi, perbedaan budaya, persepsi yang tidak selaras, dan keterbatasan teknologi. Hambatan-hambatan ini sering menyebabkan kesalahpahaman atau salah penafsiran yang menghambat tujuan komunikasi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, penting bagi kita para pihak untuk memahami kondisi masing-masing, menggunakan media yang sesuai, serta menyampaikan dan menerima pesan secara jelas dan efektif. Sekian materi dari saya tentang hambatan-hambatan komunikasi. Kurang dan lebihnya materi ini saya mohon maaf karena saya adalah manusia biasa.
Saya Priscilla Kalisa Merjani Wali ingin menutup video ini dengan sebuah kata-kata motivasi. Jangan ragu untuk mencoba, jangan takut akan kegagalan. Takut akan kegagalan adalah hal yang membuat mimpi tidak akan menjadi kenyataan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.